Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta Seminar Nasional Program Studi Tasawuf dan Psikoterapi Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel, Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna law anna lana hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang terhormat Rektor UIN Sunan Ampel, Surabaya, Bapak Profesor Haji Masdar Hilmi, SAG MA PhD. Yang kami hormati Ibu Herliana Isnaini, selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking. Yang kami hormati Bapak Abdul Mun'im Khairi, selaku pemateri kita pada siang hari ini. Dan tak lupa pula yang kami hormati seluruh peserta-beserta tamu undangan Seminar Nasional Program Studi Tasawuf dan Psikoterapi Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel, Surabaya yang berbahagia. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat serta hidayahnya. Kita semua dapat berkumpul pada hari ini, Minggu 17 April 2022, dalam rangka Seminar Nasional Program Studi Tasawuf dan Psikoterapi Fakultas Usuluddin dan Filsafat yang berjudul Bagaimana Menjaga Kesehatan Mental. Sebelum memasuki acara, izinkan saya sebagai MC untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama yakni pembukaan. Menduduki acara yang kedua yakni pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga Seminar Nasional. Dan acara yang terakhir yakni penutup dan doa. Sebelum kita menuju acara pembukaan, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadzah Halimatus Sa'diyah. Kepadanya kami persilahkan. Shadaqallahul Adzim. Allahumma arhamna bil Quran. Memasuki acara yang telah ditunggu-tunggu, yakni acara Seminar Nasional Program Studi Tasawuf dan Psikoterapi Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel, Surabaya, yang akan dipimpin oleh moderator kita, Diva Prita Prameswari. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya sebagai moderator pada seminar kali ini. Sebelum masuk pada materi, mari kita membaca Al-Fatihah terlebih dahulu. Al-Fatihah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Di sini saya akan membacakan CV pemateri kita, yakni Bapak Abdul Mun'im Khairi. Beliau lahir pada 12 Februari 2003. Riwayat pendidikan, beliau pernah belajar di TK Raudatul Jannah, SDN 1 Kukusan, SMP Nurul Jadid, Madrasah Alia Nurul Jadid, UIN Sunan Ampel Surabaya Strata 1, UIN Sunan Ampel Surabaya Strata 2. Pengalaman hidup, beliau pernah menjadi Presiden Generation of Science Academic SMP Nurul Jadid. Beliau pernah menjadi pemimpin redaksi Karisma
Madrasah Aliyah Nurul Jadid. Beliau pernah menjadi sekretaris Badan Eksekutif Siswa Madrasah Aliyah Nurul Jadid. Dan yang terakhir, beliau pernah menjadi motivator nasional. Materi kita kali ini yaitu tentang bagaimana menjaga kesehatan mental. Kita sebagai pemuda-pemudi nih biasanya kayak ngerasa suntuk, stres, dan yang lain-lain kan? Nah, karena itu yuk simak penjelasan pemateri yang akan disampaikan Bapak Abdul Mun'im Khairi. Kepada Bapak Abdul Mun'im Khairi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya untuk melakukan penyajian pada siang kali ini. Mungkin di sini ada yang tahu gak bagaimana cara kita merawat kesehatan mental? Sebenarnya kesehatan mental dan kesehatan fisik itu memiliki kaitan yang sangat erat. Ada istilah mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Artinya apa? Kalau semisal fisik kita itu sehat, fisik kita itu kuat, maka kemungkinan besar jiwa kita atau mentalitas kita itu juga tumbuh sehat. Sebagai contohnya orang yang demam, orang yang sakit gigi, maka secara spontan dia merasakan hal-hal yang berbeda. Dia merasa malas gerak, bahkan kadang juga stres. Karena menganggap orang lain itu bisa beraktivitas seperti semula, sedangkan kita sendiri itu tidak. Maka hal yang perlu dilakukan untuk mencegah stres ini adalah menjaga kesehatan fisik kita. Adapun cara merawat fisik kita adalah sebagai berikut. Adapun hal yang dapat menjaga kesehatan fisik adalah yang pertama dengan berolahraga. Berolahraga merupakan salah satu cara untuk menjaga kesehatan fisik kita. Mungkin bisa dengan jogging setiap hari atau sebagainya. Dengan berolahraga, rasa cemas yang ada pada diri kita itu bisa berkurang. Dan juga dengan berolahraga, fisik kita itu menjadi sehat, sehingga nantinya dengan fisik yang sehat ini dapat menjaga atau merawat kepada kesehatan psikis kita. Yang kedua adalah hindari minuman beralkohol. Karena kenapa? Karena sebagaimana kita ketahui, minuman beralkohol itu sangat berbahaya, terutama kepada sel saraf kita di otak. Karena minuman beralkohol itu mengandung zat-zat yang dapat mengganggu kepada mentalitas kita. Yang ketiga adalah tidur yang cukup. Dengan tidur yang cukup, kita dapat mengatur kesehatan fisik kita. Karena kenapa? Karena kalau kita misalnya itu tidur terlalu lama, kita akan merasakan pusing, sehingga hal tersebut dapat mengganggu kepada kesehatan fisik kita. Kita akan merasa malas gerak dan sebagainya. Yang keempat adalah menjaga kebersihan. Dengan menjaga kebersihan, kita juga bisa menjaga kesehatan fisik kita. Semisal baik itu berupa kebersihan dari diri kita sendiri ataupun kebersihan kepada lingkungan. Diri kita sendiri itu bisa melakukan dengan sikat gigi, mandi atau sebagainya. Di satu sisi, kesehatan psikis, kesehatan jiwa itu juga perlu kita jaga. Cak Nun pernah berkata, sehebat apapun dirimu, di hadapan orang yang sakit hati, kamu itu bukan siapa-siapa. Artinya apa? Orang yang sakit hati di sini adalah orang yang kena gangguan mental. Orang yang kena gangguan mental menganggap semua orang itu sama. Seakan-akan dunia ini tidak ada gunanya gitu. Maka hal yang perlu kita lakukan juga adalah dengan menjaga kesehatan psikis kita itu sendiri, selain menjaga kesehatan fisik tadi. Adapun hal-hal yang perlu kita lakukan untuk menjaga kesehatan psikis, kesehatan jiwa kita adalah sebagai berikut. Adapun cara menjaga kesehatan psikis adalah satu, dengan mengenali diri kita sendiri. Misal kita memiliki karakteristik atau sifat cemas, insecure, ataupun introvert dan sebagainya. Ketika kita ditimpa dengan hal yang sama di waktu yang berbeda, kita akan mempersepsikan hal tersebut adalah hal yang biasa gitu. Jadi mental kita itu sudah tahan banting
Artinya apa? Mental kita itu sudah terjaga dan tidak menimbulkan gangguan mental yang lain gitu. Terus yang kedua adalah dengan mengambil waktu untuk diri sendiri. Sesibuk apapun kita, sesibuk kita kuliah maupun kerja, jangan pernah tidak meluangkan waktu untuk diri kita sendiri. Mungkin bisa dengan liburan, traveling, melakukan hobi-hobi dan sebagainya. Yang ketiga adalah bebas dari segala layar. Artinya apa? Kita tahu sekarang kita berada di zaman era digitalisasi, era teknologi, semuanya itu serba layar. Yang mana di sana terdapat hal-hal yang dipamerkan sehingga kita merasa insecure. Semisal teman kita sudah pamer tentang kekayaan, teman kita sudah menikah, sedangkan diri kita masih belum gitu. Maka hal yang perlu kita lakukan adalah menghindari dari hal-hal tersebut atau minimal lah membatasi hal-hal yang berbau layar. Yang keempat adalah menganggap cemas itu adalah hal yang biasa. Menganggap cemas itu adalah hal yang normal. Artinya apa? Kalau kita menganggap cemas itu sebuah kejadian, sebuah tragedi yang sangat langka bagi kita, itu kita mempersepsikannya itu sangat berbahaya gitu. Mungkin kita dengan cemas itu kita bisa mendapatkan hal-hal yang baru. Jadi kita lebih hati-hati dalam melaksanakan pekerjaan dan sebagainya. Jadi kesimpulannya adalah kesehatan psikis, kesehatan mental itu tergantung bagaimana cara kita menjaga kesehatan jiwa kita dan juga kesehatan fisik kita. Artinya kesehatan fisik dan kesehatan psikis, kesehatan jiwa itu memiliki kaitan yang erat, tidak bisa dipisahkan antara keduanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan bisa diberikan kepada moderator nantinya. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Dan ini sudah ada 3 pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu tentang bagaimana penanganan saat mengalami trauma masa lalu. Yang kedua yaitu bagaimana cara menangani penyakit gangguan mental pada remaja. Yang ketiga yaitu bagaimana cara menjaga kesehatan mental pada masa pandemi. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jawaban untuk pertanyaan pertama adalah, jadi menurut saya banyak cara untuk menyembuhkan trauma dari masa lalu. Hal yang paling penting adalah bagaimana merubah mindset kita, pikiran-pikiran kita tentang masa lalu tersebut. Jadi bagaimana sekiranya kita selalu berpikir positif terhadap pikiran-pikiran yang sudah terjadi pada masa lalu. Artinya masa lalu tersebut dijadikan bahan pelajaran atau bisa dilupakan saja gak apa-apa. Jadi dengan hal tersebut kita merasakan tenang gitu, menjadikan sebuah pelajaran. Belajarlah dari masa lalu, hiduplah untuk hari ini, dan rencanakanlah masa depan gitu. Atau bisa juga dengan pergi ke psikiater, atau berkumpul dengan orang-orang yang membuat kita tenang, percaya kepada diri sendiri dan sebagainya. Untuk pertanyaan yang kedua jawabannya adalah kita tahu sekarang itu kita berada di zaman teknologi, zaman serba layar, serba gadget, serba medsos. Jadi hal yang penting menurut saya untuk mengatasi stres pada masa muda adalah meminimalisir penggunaan teknologi. Artinya kita menggunakan secukupnya. Di dalam teknologi tersebut kita menemukan banyak gaya-gaya hidup hedonisme, materialisme dan sebagainya, sehingga rasa diri kita tuh timbul rasa iri gitu. Kenapa kok saya gak sama seperti mereka, bisa hedon dan sebagainya. Mungkin itu cara tepat mengobati gangguan mental pada masa muda sekarang, remaja-remaja sekarang. Terus jawaban untuk pertanyaan ketiga adalah dengan cara kita tahu COVID ini merupakan sebuah virus. Jadi sebenarnya sudah dijelaskan tadi dengan cara berolahraga, karena amen sana in corpore sano. Yang kedua adalah berdamai dengan kondisi gitu. Jadi kalau kondisinya sudah pandemi kayak gini, jangan terlalu panik.
kita tahu kondisi pandemi adalah kondisi yang sangat berbahaya. Ya kita berusaha beradaptasi dengan kondisi tersebut, mungkin memakai masker dan sebagainya. Itu adalah sebagai bentuk ikhtiar kita. Mungkin itu saja. Jadi, kesimpulan seminar hari ini yaitu menjaga kesehatan mental itu sangat penting. Karena kesehatan mental berkaitan dengan kesehatan fisik. Seseorang dengan mental yang sehat mampu untuk sembuh dari penyakit. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Abdul Mun'im Khairi selaku pemateri kita pada hari ini. Saya, Diva Prita Prameswari selaku moderator, pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menempati acara yang terakhir, yakni penutup dan doa. Doa akan disampaikan oleh Ustadz Arifin. Kepadanya kami persilahkan. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan berakhirnya seminar pada hari ini, maka berakhir pula rangkaian acara pada siang hari ini. Semoga apa yang kita dapat bermanfaat serta dapat diamalkan di masyarakat. Kami ucapkan terima kasih atas antusias dan kehadiran para peserta seminar. Saya selaku MC beserta panitia yang bertugas, mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.